Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Pertanyaan yang akan kita diskusikan berbunyi seperti ini. Selamat siang Le, Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 halaman 173 mengatakan untuk alat muat dan alat angkut harus close cap atau cabin tertutup. Kalau doser di pekerjaan land clearing atau regular dosing, apakah ada spesifik regulasi yang mengatakan harus close cap juga? Atau bisa dengan cabin terbuka? Terima kasih. Akan tetapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai diskusi kita pada malam hari ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, pada pertanyaan yang diajukan tadi, bahwa jelas di Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, khususnya halaman 173, di sana disebutkan bahwa alat muat dan alat angkut harus cabin tertutup. Nah, pertanyaannya adalah kalau doser di pekerjaan land clearing atau regular dosing, berarti bisa di disposal atau di loading area misalnya, apakah harus close cap juga? Nah, sahabat dunia tambang kita, apabila kita buka Kep Dirjen yang sama, masih di Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, kalau tadi di pertanyaan halaman 173, di halaman 172 sudah disebutkan dengan jelas bahwa alat yang melakukan kegiatan pembersihan lahan atau land clearing dilengkapi kabin operator yang tertutup serta pengaman pelindung kejatuhan dan terguling. Bahwa di sana disebutkan di halaman 172 itu bukan hanya kabin tertutup, bahwa sudah harus dilengkapi dengan fasilitas ROPS, Rolling Over Protection Structure, struktur yang akan melindungi si operator apabila alat tersebut terguling, ya, atau rolling over. Dan juga harus dilengkapi dengan FOPS, Falling Object Protection Structure, struktur untuk melindungi si operator dari kejatuhan benda. Jadi sudah jelas sahabat dunia tambang kita bahwa pada pekerjaan land clearing harus cabin tertutup. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan regular dosing? Misalnya di disposal. Nah, di pertanyaan tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa di halaman 173 disebutkan di sana bahwa alat gali dan alat angkut itu harus cabin tertutup. Nah, misalnya sahabat dunia tambang kita mengatakan, loh, doser kan bukan alat muat dan doser juga bukan alat angkut, berarti tidak termasuk di sini. Nah, cara berpikirnya begini sahabat dunia tambang kita. Misalnya doser ini melayani di disposal. Nah, kemudian dump truck atau alat angkut yang harus cabin tertutup tadi datang ke disposal. Nah, kemudian dumping di sana. Setelah dumping tentunya alat angkut tidak boleh dumping di bibir tebing. Maka dia dumping sebelum bibir tebing, kemudian tugas doser lah untuk mendosing. Artinya alat angkut tadi bekerja di area yang sama dengan doser. Pertanyaannya, kenapa kalau alat angkut tadi harus cabin tertutup sedangkan kalau doser tidak? Padahal di area yang sama. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Maka regular dosing pun harus cabin tertutup. Nah, itu di disposal. Bagaimana dengan di loading area? Apakah boleh cabin terbuka? Nah, lagi-lagi dengan logika yang sama, alat angkut tadi di loading area, di mana alat muat dan alat angkut tadi harus cabin tertutup. Lagi-lagi doser itu bekerja di area yang sama dengan bahaya yang sama. Nah, kenapa kalau doser boleh cabin terbuka? Tidak begitu sahabat dunia tambang kita. Maka doser baik di land clearing maupun di regular dosing harus cabin tertutup. Bahkan tidak hanya cabin tertutup, harus dilengkapi fasilitas Rolling Over Protection Structure atau yang kita sering sebut ROPS, dan juga Falling Object Protection Structure yang sering kita sebut sebagai FOPS. Nah, itu kata peraturan sahabat dunia tambang kita. Nah, pertanyaannya, kenapa peraturan mengatur seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di Kep Dirjen yang sama, Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019,
Di halaman 14 sampai 17 di sana bahwa setiap pemegang UP harus melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, serta kalau sudah risikonya dikendalikan, harus melakukan pemantauan dan peninjauan. Apakah pengendalian yang sudah diterapkan sudah efektif atau belum? Sudah bisa menurunkan nilai risiko sampai lebih rendah dari nilai risiko yang bisa diterima. Nah, maka berdasarkan identifikasi bahaya, bahwa untuk melindungi operator dari kebisingan, debu, dan asap knalpot yang berlebihan, maka kabin harus tertutup. Itu berdasarkan penilaian risiko. Nah, karena penilaian risiko inilah kemudian diatur bahwa doser harus kabin tertutup dimanapun itu. Nah, mungkin sebagian pemegang UP atau kontraktor beralasan, oh lebih nyaman kalau kabin terbuka. Kalau misalnya terguling bisa loncat misalnya. Ya, kalau kita lihat kelakuan operator doser di lapangan, bahwa kabinnya punya pintu dan bisa ditutup dan AC berfungsi dengan baik. Akan tetapi apa yang terjadi di lapangan? Mereka buka pintu kemudian merokok. Nah, sekali lagi, bekerja di tambang, mengoperasikan doser bukan bersantai seperti di pantai, sahabat dunia tambang kita. KTT mengizinkan mengoperasikan doser tanpa kabin tertutup atau dengan kabin terbuka, sama seperti mengumpankan domba ke kandang serigala. Maka mari kembali ke fungsi dan peran KTT, seperti yang diatur di Permen 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18, bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik, yang mana salah satunya adalah keselamatan operasi. Jadi sudah jelas sahabat dunia tambang kita, baik secara peraturan ataupun dengan identifikasi bahaya di lapangan. Secara peraturan tadi sudah jelas di halaman 172 harus kabin tertutup. Dan kenapa diatur begitu? Mari kita lihat hasil identifikasi bahaya di lapangan. Bahwa pengendara atau operator bisa terpapar dengan asap knalpot yang berlebihan, kebisingan dan debu, dan juga flying rock yang terjadi. Ya, flying rock misalnya bisa saja pada saat loading batuan jatuh dari bucket alat muat, kemudian terpental kena operator. Bisa saja seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada keraguan sahabat dunia tambang kita bahwa doser, baik itu pada saat land clearing, pada saat bekerja di disposal, pada saat bekerja di loading area, harus dengan kabin tertutup. Baik, saya pikir itu sahabat dunia tambang kita. Kalau masih ada pertanyaan atau pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita kembali untuk mari kita dukung program pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini dengan berdiam diri atau mengurangi interaksi sosial secara fisik. Dan mari serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.